Soalnya di depan dong, soalnya. Soalnya depan sini, Mas. Soalnya di depan dong. Baik, teman-teman media yang kami hormati, hari ini ditemani oleh Dirjen Migas, Dirjen Listrik Menangkap juga Ketua Satgas daripada Hari Raya Idul Fitri Migas melakukan perhitungan pengecekan dalam rangka menghadapi arus balik. Baik, untuk ini, untuk kanan. Saya juga oleh Saudara Rizal, Direksi PLN, kami mengecek tentang ketersediaan BBM, baik untuk solar maupun bensin, termasuk PKLU, pengisian untuk kendaraan listrik, dan juga adalah beberapa PLTU. Alhamdulillah, kami dapat melaporkan bahwa atas kerjasama tim dan kerjasama dari masyarakat, Satgas untuk di sektor SDM mulai dari 10 hari sebelum hari raya sampai dengan sekarang, alhamdulillah berjalan baik. Dan saya ucapkan terima kasih. Di sana sini sekalipun ada kondisi geopolitik, ada kejadian di Timur Tengah, tetapi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Pak Presiden, hampir setiap hari kami diperintahkan untuk mengecek betul dan memastikan betul tentang kebutuhan rakyat, terutama di BBM, pada saat mudik ke kampung halaman masing-masing ataupun pada saat kembali. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa insya Allah pemerintah akan menjaga tentang pasokan energi, kemudian cadangan energi kita, dan harga. Dalam berbagai kesempatan, sekalipun dalam kondisi yang memang hampir semua dunia kena, tapi kita bersyukur kepada Allah atas keputusan Presiden dan dukungan rakyat. Hari ini BBM di negara-negara kita, baik daripada bensin, solar maupun LPG, terpenuhi dengan baik. Namun kita harus menyadari bahwa kondisi geopolitik ini tidak ada seorang pun yang dapat meramal. Bahkan dalam berbagai analisa itu rasanya sih kita berdoa agar bisa selesai perang dengan baik, cepat. Tapi kalau kita melihat dengan ada, ya ini kita berusaha untuk tidak terlalu panjang. Atas dasar itu, Bapak Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan minyak kita dari hampir semua negara. Kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita. Saya menyampaikan di kesempatan ini bahwa sekalipun negara-negara lain, negara tetangga sebagian negara di Asia sudah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara dalam darurat, kita harus yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa solar kita insya Allah tidak lagi kita lakukan impor. Jadi clear. BBM berbentuk bensin, sebagian 50% kita masih impor, sebagian kita dalam negeri. Tetapi kita sudah mencari alternatifnya, termasuk telurnya. LPG kita masih impor, kurang lebih sekitar 70% dari kebutuhan kita. Tetapi saya ingin kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu insya Allah dalam kondisi yang baik. Namun sekalipun kita sudah kondisi yang baik, saya mohon dukungan dari semua rakyat Indonesia. Masalah ini tidak hanya masalah pemerintah, tapi masalah kita sebenarnya. Saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Dengan bijak, yang tidak perlu saya sarankan jangan. Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak, jangan kompornya boros. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat untuk bersama-sama dalam memakai energi yang bijaksana.
Kalau ini mampu kita lakukan bersama-sama, insya Allah energi kita ke depan akan semakin baik. Saya pikir itu teman-teman wartawan, dan untuk urusan cadangan minyak kita sekarang masih dalam taraf minimal standar nasional, baik itu solar maupun bensin. Saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Bertahan berapa lama itu Pak? Cadangan itu bertahan berapa lama? Cadangan minyak kita, storage-nya itu kan minimal 21 sampai 24 hari. Tetapi itu kan dia datang dan berganti terus. Jadi hari ini ada yang keluar 3 hari, nanti ada yang masuk lagi. Karena kita mengoptimalkan kilang-kilang kita yang ada di Indonesia dan impor kita di negara-negara lain. Kita juga tahu bahwa 20% dari crude kita itu kita ambil dari Selat Hormuz. Sekarang kita sudah switch ke tempat lain dan pasokannya sekarang insya Allah sudah mulai membaik. Jadi mohon doanya saja. Insya Allah clear lah. Ya. Pak, ada pembatasan pembelian BBM nggak Pak di SPBU? Ada pembatasan nggak? Saya ingin menyampaikan bahwa tolong kita memakai energi dengan bijak. Tolong SPBU ini bukan untuk industri. Tolong dipakai dengan bijaksana. Kalau satu hari katakanlah cukup, contoh ya, cukup 30 liter, 40 liter, yang bohong cukup. Tidak usah ada rasa panik buying. Tidak perlu ada. Jadi patulah dengan secukupnya. Jangan sampai masih ada yang ngantri di SPBU, mobil-mobil truk, padahal isinya bukan untuk ngangkut, tetapi itu habis itu diantri, habis itu jual lagi. Ya ini saya tinggal terus lapangan. Saya mohon dalam kondisi kayak begini, saudara-saudara saya seperti tanah air, kita harus sama-sama bijak untuk bagaimana menghadapi krisis global yang ada. Ya, Pak, kalau ada upaya-upaya penimbunan BBM Pak di oknum-oknum tertentu, seperti apa nanti? Saya mohon kepada saudara-saudara saya yang oknum-oknum melakukan penimbunan, mohon lihatlah Ibu Pertiwi sekarang lagi membutuhkan anak-anak yang Pertiwi yang bijak. Kalau kita cinta negara kita, kalau kita cinta rakyat kita, janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak seperti itu untuk dilakukan. Cara-cara itu saya mohon adalah kita jangan kita lanjutkan. Ya. Ini pemerintah membutuhkan hubungan dari berbagai pihak yang termasuk masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah, rakyat pun tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak, semua stakeholder. Saya mengajak, ayo kita sama-sama semua untuk kita mengawal negara kita. Kami bisa mendatangkan minyak seperti apa yang telah kami lakukan dalam waktu beberapa bulan terakhir dalam kondisi krisis. Tetapi kalau rakyat tidak bisa memakai ini dengan bijak, ya berarti kan ya saling mendukung. Itu kira-kira. Ya. Jadi kami saling mendukung dengan rakyat. Saya pikir Bapak Ibu semua, demikian. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim, semua stakeholder yang di sektor energi yang telah menjalankan Hari Raya Idul Fitri dan arus mudik Bali. Saya pikir insya Allah dengan baik, karena tidak ada antrian yang terlalu berarti di SPBU. Semua juga mobil listrik dilayani dengan baik. Kemudian LPG juga terlayani dengan baik selama masa Lebaran, dan solar pun dengan baik, dengan harga yang alhamdulillah sampai sekarang belum ada kenaikan. Kita belum menaikkan harga. Doakan kami dari pemerintah khususnya untuk subsidi, sampai semalam arahan Bapak Presiden untuk mencari akal bagaimana agar kita jangan memberatkan rakyat. Jadi sangat untuk subsidi. Jadi saya dengan Menteri Keuangan sekarang terus-menerus untuk mencari solusi yang terbaik sekalipun krisis, tapi tetap rakyat kita perhatikan tentang keadaan ini. Demikian, terima kasih kalau sudah tidak ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih ya. Iya ya. Terima kasih.
Itu dia tadi pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang menyebut soal pasokan atau cadangan BBM nasional aman. Kemudian masyarakat diimbau untuk tidak panik buying. Memang ada pasokan BBM 21 hingga 24 hari ke depan. Kemudian juga soal harga BBM dijamin memastikan harga BBM masih normal hingga saat ini. Kita kembali ke Ada yang tadi kalian mau tanya tentang minerba, tentang batu bara dan nikel, ada yang mau tanya? Ah. Jadi saya menyampaikan bahwa khusus menyangkut dengan pajak ekspor batu bara itu semalam belum final ya, kami masih membahas karena kita harus mempelajari tentang supply and demand. Itu biar clear. Saya semalam sama Menteri Keuangan juga udah ngobrol. Termasuk tentang RKAB, supply and demand pun kan masih jaga. Jadi sampai dengan hari ini sebagai Menteri SDM, saya menyampaikan kepada seluruh publik bahwa kebijakan kita belum ada yang berubah. Namun kami akan memperhatikan perkembangan dengan memperhatikan relaksasi yang terukur bagi produksi batu bara dan nikel. Tetapi untuk nikel, karena saya lihat konsumsinya besar, akan ada kenaikan harga karena ini terkait dengan kontribusi kepada negara juga. Artinya pengusaha harus dapat untung, tapi negara juga harus diperhatikan. Dan kami sekarang lagi mencari bagaimana meningkatkan pendapatan negara lewat sektor-sektor mineral lainnya. Itu saya pikir. Ya, terima kasih. Oh, kalau yang tadi dengan itu berarti akan dengan Pak ya, aparat keamanan. Ya, pasti kami akan tindak. Saya tidak main-main loh. Kalau ada yang timbul-timbul, ada yang beli minyak industri dalam kondisi negara kayak begini, saya nggak main-main. Karena akan membahayakan rakyat kita. Saya akan koordinasi dengan Kapolri, dengan Panglima. Kalau ada oknum-oknum yang main, siapapun dia, mau dia oknum aparat, mau oknum rakyat sipil, dalam kondisi negara yang seperti ini, kalau ada yang main-main tentang BBM, saya tidak pandang bulu. Ya, ini untuk kebaikan rakyat, untuk kebaikan ibu tertinggi. Ya, Oke, makasih Pak. Terima kasih, Pak.